Awas, dokter menemukan sesuatu yang bikin banyak orang langsung berhenti makan tahu putih seketika. Bukan karena tahu itu tiba-tiba berubah jadi monster, bukan juga karena mendadak punya hati yang patah, tapi karena ada fakta tersembunyi yang selama ini kita anggap sepele. Banyak orang mengira makanan ini aman-aman saja, padahal jika dibuat dengan cara yang salah, ia bisa berubah menjadi racun lembut yang diam-diam menyerang tubuh. Pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik tahu putih yang kelihatannya polos dan tidak berdosa itu? Halo teman-teman sehatku, selamat datang kembali di channel Inspirasi dan Kesehatan, tempat di mana kita membongkar rahasia-rahasia kecil yang sering dianggap remeh, tapi ternyata penting buat keselamatan tubuh. Duduk santai dulu, tarik nafas, dan siap-siap kaget. Karena apa yang akan kita bahas hari ini mungkin bikin kamu mikir 2 kali sebelum beli tahu putih di pinggir jalan. Bukan untuk nakut-nakutin ya, tapi kadang makanan yang kelihatannya paling lugu justru menyimpan drama yang lebih heboh daripada sinetron. Dokter sampai mengeluarkan peringatan loh. Ada kebiasaan, proses pembuatan, sampai trik nakal produsen yang bisa membuat tahu putih berubah dari makanan sehat menjadi pemicu bahaya bagi ginjal dan pembuluh darah. Loh, kok bisa begitu? Tenang, kita kupas tuntas bareng-bareng dengan gaya santai biar nggak tegang. Sebelum lanjut lebih jauh, aku mau ajak dulu teman-teman semua yang baru mampir, klik tombol subscribe sekarang juga. Karena setiap minggunya kita bakal bahas hal-hal menarik seputar kesehatan, makanan sehari-hari, dan tips hidup panjang umur tanpa ribet. Jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, biar kamu nggak ketinggalan informasi penting yang bisa menyelamatkan tubuhmu dan keluarga. Dan untuk yang sudah setia nonton, wah, kalian luar biasa. Yuk, bantu tekan like-nya dulu sambil tulis di komentar. Aku siap hidup sehat. Siapa tahu komentar kamu nanti jadi inspirasi orang lain buat mulai hidup lebih baik. Oke, sudah siap ya? Kalau begitu, mari kita bongkar satu rahasia besar tentang tahu putih yang bikin banyak dokter angkat alis. Bahaya tahu putih yang dicampur bahan kimia berbahaya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang bikin banyak orang langsung merinding halus. Tahu putih yang dicampur bahan kimia berbahaya. Disinilah drama sebenarnya dimulai. Tahu yang harusnya lembut, menenangkan, dan penuh kebaikan, ternyata bisa berubah jadi penjahat bersarung polos kalau disentuh tangan-tangan nakal. Bayangkan begini, kamu beli tahu putih di pasar, warnanya putih sempurna, licin, mengilap, dan tahan lama bahkan sampai 3 hari tanpa disimpan di kulkas. Kedengarannya bagus kan? Eits, justru itu tanda-tanda mencurigakan. Tahu normal itu gampang basi. Warnanya nggak pernah putih susu sempurna, dan teksturnya lembut mudah hancur. Kalau tahu bisa bertahan hidup lebih lama daripada hubungan PDKT, kemungkinan besar ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, beberapa oknum produsen nakal kadang menambahkan zat seperti formalin, boraks, atau bahkan pemutih tekstil. Iya, kamu nggak salah dengar, pemutih yang biasanya buat baju. Zat-zat ini dipakai biar tahu jadi kelihatan bersih, mulus, dan kuat bertahan. Tapi tubuh manusia bukan mesin cuci dong. Bahan-bahan itu kalau masuk ke tubuh bisa bikin organ dalam bekerja lembur tanpa libur. Formalin misalnya, bahan ini sebenarnya dipakai untuk mengawetkan jaringan biologi. Kalau sering masuk ke tubuh, efeknya bisa bikin ginjal rusak pelan-pelan, saluran pencernaan iritasi, dan pembuluh darah terpapar zat beracun yang memicu tekanan darah naik. Lalu ada boraks, si bahan kimia yang membuat tahu terasa lebih kenyal dan enak dikunyah. Tapi enak itu hanya tipu-tipu. Boraks bisa menumpuk dalam tubuh, mengacaukan fungsi ginjal dan mengganggu sistem saraf. Jangka panjangnya, risiko terkena masalah ginjal dan stroke meningkat. Pelan, tapi pasti. Pemutih tekstil juga nggak kalah bahaya. Tahu yang terlalu putih seperti boneka porselin biasanya memakai zat ini. Padahal zat pemutih dapat merusak sel-sel tubuh, memicu peradangan dan membebani hati serta ginjal. Badan kita jadi kerja lembur untuk mengeluarkan racun-racun itu. Lama-lama organ-organ ini bisa ngambek. Yang lebih seram, kita sering nggak sadar. Tahu yang kelihatannya lebih bagus malah dianggap lebih berkualitas. Padahal justru tahu yang bentuknya sedikit kasar, warnanya agak krem, dan lebih cepat basi, biasanya lebih aman. Maka dari itu penting banget buat kita jadi pembeli cerdas.
jangan hanya tergoda tampilan. Tahu itu bukan calon mertua yang harus terlihat sempurna. Tahu aman itu biasanya warnanya tidak terlalu putih, aromanya alami kedelai, teksturnya lembut tapi tidak kenyal plastik, dan mudah hancur. Kalau menemukan tahu yang bisa dilempar ke dinding dan mantul lagi, ya hati-hati. Itu bukan makanan, itu benda misterius. Dengan mengenali ciri tahu berbahaya, kita bisa melindungi tubuh dari racun yang bekerja diam-diam. Ingat, ginjal itu setia banget. Tapi kalau terus dianiaya, dia juga bisa lelah. Dan ketika ginjal lelah, masalah besar seperti hipertensi dan stroke mulai muncul tanpa ampun. Jadi jangan pernah anggap remeh tahu putih yang terlalu sempurna. Kadang yang terlalu sempurna justru menyimpan rahasia gelap. Tugas kita, cerdas memilih, bijak makan, sehat selamanya. Tahu yang digoreng di minyak hitam dan dipakai berulang kali. Sekarang kita lompat ke bahaya berikutnya yang sering terjadi tanpa kita sadari. Ini bukan karena tahu putihnya nakal, tapi karena cara menggorengnya bikin tubuh protes keras. Yap, kita bicara tentang tahu yang digoreng di minyak hitam, minyak yang sudah dipakai berkali-kali sampai aromanya aja bikin serasa ada drama kriminal di wajan. Kamu pasti pernah lihat penjual gorengan di pinggir jalan menggoreng tahu, tempe, bakwan, semuanya dalam satu kolam minyak hitam pekat. Minyaknya naik turun suhu, dipakai pagi, siang, sore, bahkan mungkin semalam suntuk. Sekilas tahu gorengnya terlihat renyah, menggoda, dan beraroma nostalgia. Tapi di balik renyahnya, ada kejutan kecil yang tubuh kita sebenarnya tidak suka. Minyak yang dipakai berulang kali itu mengalami perubahan kimia. Saat terus dipanaskan, minyak menghasilkan radikal bebas, yaitu partikel jahat yang suka merusak sel-sel tubuh, mirip villain dalam film superhero. Radikal bebas ini dapat merusak pembuluh darah, membuatnya kaku, sempit, dan tidak elastis lagi. Nah, pembuluh darah yang rusak itu adalah awal dari berbagai masalah besar. Tekanan darah naik, kolesterol jahat meningkat, aliran darah jadi tidak lancar, dan jangka panjangnya, resiko stroke mengintip dengan senyum nakal. Ginjal pun jadi korban. Organ kecil berbentuk kacang ini bekerja menyaring darah sepanjang hari. Bayangkan kalau darah yang masuk penuh radikal bebas dan residu dari minyak rusak. Ginjal bekerja ekstra keras, seperti karyawan yang selalu lembur tanpa gaji tambahan. Kalau terlalu sering begini, ginjal bisa mengalami kerusakan, peradangan, bahkan gagal fungsi. Dan jangan lupa, minyak hitam biasanya penuh dengan sisa-sisa pembakaran lemak, serpihan makanan, dan zat toksik lain yang menempel pada tahu. Saat kita menggigitnya, rasanya mungkin enak, tapi tubuh sedang menjerit dalam diam. Masalah lain adalah titik asap minyak. Minyak yang sudah sering dipanaskan punya titik asap yang makin rendah. Akibatnya, ia cepat terbakar dan menghasilkan senyawa berbahaya seperti akrolin yang dapat merusak saluran pernafasan, pencernaan, dan pembuluh darah. Tahu yang digoreng dengan minyak seperti ini bukan hanya kurang sehat, tapi juga bisa jadi bom kecil bagi tubuh. Tapi jangan panik dulu, bukan berarti nggak boleh makan tahu goreng sama sekali. Yang penting adalah pilihan tempat dan cara masaknya. Tahu yang digoreng dengan minyak baru dan bersih aman kok. Bahkan bisa jadi protein rendah lemak yang bagus untuk tubuh. Triknya adalah kita harus pintar-pintar memilih. Cara mudah mengenali minyak goreng yang aman adalah warnanya jernih atau kuning muda, tidak ada bau tengik, tidak ada buih atau asap berlebih, dan tidak terasa pahit di lidah. Kalau kamu melihat minyak goreng berwarna coklat gelap pekat, mirip kopi tubruk, lebih baik mundur pelan-pelan. Menggoreng di rumah juga bisa jadi solusi. Kamu tahu siapa yang paling perhatian sama kesehatanmu? Ya dirimu sendiri. Dengan minyak yang bersih dan sekali pakai, kamu bisa menikmati tahu goreng renyah tanpa rasa bersalah. Jadi kesimpulannya, tahu goreng bukan musuh. Musuh kita adalah minyak hitam yang dipakai berkali-kali. Tahu tetap makanan baik, tapi kalau berenang di minyak yang salah, ia bisa berubah menjadi sumber masalah serius. Jaga pilihan, jaga kesehatan,
dan jaga wajan bersih. Tahu putih yang tidak dicuci bersih dan terpapar air kotor. Kalau tadi kita sudah bahas soal bahan kimia dan minyak hitam, sekarang kita masuk ke bahaya yang sering dianggap sepele, padahal efeknya bisa bikin tubuh ngambek total. Tahu putih yang tidak dicuci bersih atau direndam di air kotor. Yup, ini adalah drama dapur yang jarang terlihat mata, tapi diam-diam punya peran besar dalam memicu masalah kesehatan serius. Begini ceritanya. Saat kamu membeli tahu di pasar atau pedagang keliling, kamu mungkin melihat tahu itu direndam dalam air di sebuah ember besar. Sekilas kelihatannya segar, lembab, dan bersih. Tapi kalau diperhatikan lebih dekat, airnya warna bening atau keruh. Baunya normal atau agak nyeleneh. Karena percaya atau tidak, banyak penjual menyimpan tahu dalam air yang dipakai berulang kali, bahkan tanpa diganti dalam waktu cukup lama. Air kotor ini bisa menjadi tempat berkembang biaknya berbagai bakteri seperti E. coli, Salmonella, atau bakteri lain yang suka berkelahi dalam diam. Mereka mungkin tidak terlihat, tapi mereka sedang berpesta pora di ember itu. Dan ketika tahu terendam di sana, bakteri-bakteri itu ikut menempel, masuk ke pori-pori tahu, dan berakhir di piring kita. Masalahnya, tahu putih punya tekstur berpori yang mudah menyerap air. Bayangkan seperti spons kecil. Kalau airnya bersih, oke. Tapi kalau airnya penuh bakteri, sponsnya berubah jadi bom bakteri mini yang siap mengacaukan pencernaan. Ketika bakteri jahat ini masuk ke tubuh, efek awalnya bisa berupa perut melilit, diare tak berkepanjangan, mual, muntah, sampai infeksi pencernaan yang bikin tubuh lemas seharian. Tapi itu baru awal. Kalau kuman-kuman ini sampai mempengaruhi pembuluh darah atau ginjal, tubuh bisa mengalami peradangan serius. Infeksi yang tidak tertangani dapat membuat ginjal bekerja ekstra keras untuk menyaring racun dan bakteri. Lama-lama ginjal bisa mengalami kerusakan dan gagal fungsi. Pembuluh darah pun bisa teriritasi, memicu tekanan darah naik dan meningkatkan risiko stroke. Dan ada satu masalah lagi yang sering tidak disadari. Air kotor biasanya mengandung residu logam berat dari ember, alat masak, atau lingkungan sekitar. Logam berat seperti timbal dan kadmium jika masuk ke tubuh bisa mengendap di ginjal. Ini membuat ginjal semakin tersiksa, seperti karyawan yang dikerjain 2 shift tanpa upah. Selain itu, proses pencucian tahu yang asal-asalan juga membuat kotoran, sisa kedelai dan residu pembuatan tahu menempel. Kadang-kadang bahkan masih ada bau asam karena tahu disimpan terlalu lama. Kalau tidak dicuci dengan benar, semua itu bisa masuk ke tubuh dan menyebabkan radang perut, infeksi usus, dan masalah pencernaan yang kalau dibiarkan bisa merembet ke organ lain. Jadi, bagaimana cara mengenali tahu yang direndam di air kotor? Simak tanda-tandanya. Air tempat tahu direndam terlihat keruh atau berbusa. Ada bau agak asam atau tidak segar. Tahu terasa licin atau terlalu lembut seperti mau hancur. Warna tahu terlihat kusam atau berubah. Tahu yang baik biasanya direndam dalam air bersih dan sering diganti. Warnanya cerah alami, aromanya segar kedelai, dan bagian luarnya tidak licin. Solusi paling aman? Beli tahu dari tempat terpercaya atau cuci ulang tahu di rumah. Rendam tahu dalam air bersih, potong-potong, lalu rebus sebentar dalam air mendidih. Cara ini bisa membunuh kuman-kuman nakal sebelum mereka bikin aksi kriminal di tubuhmu. Ingat, tahu itu makanan sehat, tapi seperti manusia, dia juga butuh lingkungan pergaulan yang baik. Kalau pergaulannya air kotor, ya tentu saja dampaknya ikut buruk. Jadi mulai sekarang, jangan lupa lihat air rendaman tahumu. Jangan hanya lihat tahu, tapi juga lihat tempat dia mandi. Dengan cara sesederhana ini, kamu bisa mencegah infeksi pencernaan, menjaga ginjal tetap happy, dan menjaga tubuh jauh dari risiko stroke. Tahu bersih, hati tenang, tubuh pun senang. Konsumsi tahu putih berlebihan tanpa kontrol, kurang lebih 2.500 karakter. Sekarang kita masuk ke bahaya yang paling sering terjadi tanpa kita sadari. Bahaya yang bukan datang dari tahu itu sendiri, bukan dari minyak hitam, bukan dari bahan kimia, bukan dari air kotor, tapi datang dari kita sebagai manusia yang kadang terlalu bersemangat. Yap, poin keempat ini membahas konsumsi tahu putih berlebihan tanpa kontrol. Tahu memang makanan rendah kalori, tinggi protein, sehat bersih, cocok buat diet, cocok buat lauk harian, dan bisa dimasak jadi apa saja. Tapi seperti pepatah klasik, sesuatu yang berlebihan itu selalu kurang baik. Bahkan kebaikan pun bisa berubah jadi masalah kalau disikat tanpa rem.
Tahu putih berasal dari kedelai, dan kedelai mengandung zat bernama isoflavon, sejenis fitoestrogen. Dalam jumlah wajar, isoflavon ini bagus banget untuk tubuh. Bisa bantu hormon tetap stabil, bantu kesehatan tulang, sampai menenangkan suasana hati. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, tubuh bisa kebingungan, seperti dikasih sinyal hormon palsu yang terlalu banyak. Akibatnya, tekanan darah bisa naik, keseimbangan hormon terganggu, metabolisme melambat, dan aliran darah bisa terpengaruh. Ini bukan berarti tahu menyebabkan stroke secara langsung, tetapi mengkonsumsi terlalu banyak makanan tertentu tanpa variasi bisa melemahkan sistem tubuh, dan disitulah resiko kesehatan mulai mengintip. Selain itu, tahu putih mengandung purin. Kalau dikonsumsi terlalu banyak, purin bisa berubah menjadi asam urat. Bagi orang yang punya riwayat hipertensi atau gangguan ginjal, asam urat yang terlalu tinggi bisa membuat ginjal bekerja ekstra keras. Ginjal yang kelelahan perlahan-lahan menjadi kurang efisien, dan ketika penyaringan darah terganggu, tekanan darah ikut naik. Tekanan darah yang tinggi inilah yang menjadi salah satu pemicu utama stroke. Belum lagi kalau konsumsi tahu berlebihan dibarengi dengan gaya hidup yang kurang seimbang, seperti jarang minum air putih, kurang makan sayur, konsumsi garam tinggi, kebiasaan makan gorengan setiap sore, dan minim aktivitas fisik. Tahu jadi kena getahnya, padahal sebenarnya kondisi tubuh kita sendiri yang tidak stabil. Kombinasi faktor inilah yang membuat resiko gangguan ginjal dan pembuluh darah meningkat. Ada satu masalah lagi. Banyak orang suka makan tahu sebagai cemilan, lauk, teman nasi, cemilan sore, dan kadang teman begadang. Saking seringnya, tahu bisa masuk tubuh 5 kali sehari tanpa kita sadari. Padahal tubuh butuh variasi nutrisi. Kalau hanya bertumpu pada satu jenis makanan, organ-organ jadi kekurangan elemen lain yang dibutuhkan untuk bekerja optimal. Kelebihan protein dari tahu juga bisa memberikan beban pada ginjal, terutama bagi orang yang sudah memiliki riwayat penyakit ginjal, diabetes atau hipertensi. Seperti karyawan kantor yang diminta lembur terus-menerus, ginjal pun bisa mogok kalau dipaksa bekerja tanpa istirahat. Namun penting untuk diingat, masalahnya bukan pada tahunya. Masalahnya adalah pada jumlah yang dikonsumsi dan pola makan yang tidak seimbang. Tahu tetap makanan sehat, bergizi, dan aman, asal dimakan dengan porsi yang wajar dan dipadukan dengan makanan lain. Tips aman konsumsi tahu. Cukup 2 hingga 4 potong per hari, kombinasikan dengan sayur dan sumber protein lain, minum air putih cukup, variasikan olahan, rebus, kukus, tumis, bukan hanya goreng, dan pilih tahu yang berkualitas serta higienis. Karena pada akhirnya, tahu bukan musuh, tahu justru sahabat. Tapi hubungan paling harmonis adalah hubungan yang seimbang, nggak berlebihan, nggak kurang, pas-pasan tapi bikin bahagia. Kalau tahu bisa ngomong, dia pasti bilang, "Sayang, makan aku secukupnya saja ya, jangan terlalu cinta, nanti kamu sendiri yang capek." Dengan porsi tepat, tahu jadi makanan sehat. Dengan porsi berlebihan, tahu bisa ikut memperberat resiko kesehatan. Jadi kendali tetap di tangan kita. Tahu yang disimpan terlalu lama hingga berlendir, berjamur, atau berbau asam. Nah, kita sampai di poin terakhir. Dan ini adalah salah satu penyebab paling sering terlewatkan, bahkan oleh orang yang merasa dirinya ahli tahu sejati. Yap, bahaya kelima datang dari tahu yang sudah terlalu lama disimpan, berubah teksturnya, berubah warnanya, bahkan berubah sikapnya, dari lembut dan putih bersih menjadi licin, bau asam, bahkan muncul bintik-bintik halus yang, ya ampun, itu jamur, bukan topping. Tahu putih adalah makanan segar yang sifatnya mudah rusak. Ia tidak diberi pengawet, kalau asli dan berkualitas baik, sehingga umur simpannya pendek. Begitu keluar dari pabrik atau rumah produksi, tahu hanya kuat bertahan 1-2 hari dalam suhu ruang. Lewat dari itu, dia mulai bersikap aneh. Ketika tahu mulai berlendir, itu adalah tanda bahwa permukaan tahu sedang diserbu bakteri. Bakteri-bakteri ini berkembang biak dengan cepat, apalagi kalau tahu tidak disimpan dalam air bersih atau wadahnya tidak tertutup dengan baik. Lendir yang muncul bukan minyak atau air, tapi hasil aktivitas mikroba yang sedang berpesta. Lalu, kalau tahu mulai berbau asam, itu adalah tanda fermentasi yang tidak sehat. Bakteri anaerob yang nakal menghasilkan gas dan asam yang dapat mengganggu pencernaan. Ketika kita makan tahu dengan kondisi seperti ini, tubuh dapat mengalami reaksi mulai dari mual hebat, muntah, diare,
perut kram, hingga keracunan makanan. Bagi beberapa orang, gejala bisa lebih berat, terutama jika bakteri pengganggu masuk lebih dalam dan menyebabkan infeksi usus. Pada usia lanjut atau mereka yang memiliki riwayat hipertensi, diabetes, atau masalah ginjal, infeksi pencernaan seperti ini dapat memicu masalah lanjutan. Dehidrasi akibat muntah dan diare dapat membuat tekanan darah jadi tidak stabil. Kalau tekanan darah naik drastis, pembuluh darah bisa tertekan dan resiko stroke meningkat. Kini kita bahas yang lebih ekstrim. Jamur. Jamur yang tumbuh pada tahu, meski hanya berupa titik putih atau kehijauan, bukan sekadar jamur lucu yang bisa dicuci. Beberapa jenis jamur menghasilkan mikotoksin, racun halus yang tidak terlihat mata. Mikotoksin ini dapat menyerang fungsi ginjal, saluran pencernaan, dan sistem kekebalan tubuh. Jika terkonsumsi dalam jumlah tinggi atau sering, efeknya bisa sangat serius. Ginjal adalah organ pertama yang protes keras. Mikotoksin membuat ginjal bekerja ekstra untuk menyaring racun. Kalau ginjal sudah lemah atau punya riwayat penyakit, racun ini dapat memperparah kondisi dan akhirnya berujung pada gagal ginjal. Yang sering dilakukan orang adalah mencoba menyelamatkan tahu yang sudah berubah. Ada yang mencuci ulang, ada yang merendam, ada yang memotong bagian rusaknya. Tapi tahukah kamu, jamur yang terlihat hanyalah permukaan. Akar jamur sudah menyebar jauh ke dalam tahu. Artinya, tahu itu tidak bisa diselamatkan. Tahu busuk juga sering mengandung racun endotoksin. Meski sudah dimasak ulang, racun ini tetap bertahan. Jadi memasak tidak selalu membuatnya aman. Bagaimana cara menghindari bahaya ini? Tenang, caranya simple. Simpan tahu dalam air bersih. Ganti air setiap 12 jam agar bakteri tidak sempat tumbuh. Simpan di kulkas. Jangan biarkan tahu di suhu ruang semalaman. Itu membuat bakteri tumbuh secepat gosip viral. Masak dalam waktu 1 hingga 2 hari. Tahu adalah makanan yang setia. Dia tidak cocok disimpan lama. Semakin cepat dimasak, semakin aman. Cek ciri-ciri awal kerusakan. Tekstur licin, bau asam, warna kusam atau berubah, muncul serat halus seperti kapas. Kalau salah satu tanda ini muncul, jangan ragu, jangan sayang, buang saja. Karena pada akhirnya, tahu segar itu menyehatkan. Tapi tahu yang sudah berubah wujud bisa membawa bakteri, racun, dan mikroorganisme yang memicu infeksi, menekan ginjal, dan mengganggu pembuluh darah. Tahu itu ibarat teman baik. Selama masih fresh, dia membawa banyak kebaikan. Tapi kalau sudah mulai bau, berlendir, dan berjamur, lebih baik kita pisah baik-baik ya. Tubuhmu terlalu berharga untuk mengambil resiko sekecil apapun. Sahabat sehat, setelah kita kupas tuntas semua fakta tentang tahu putih, mulai dari bahaya dari bahan kimia tersembunyi, minyak hitam yang bikin ngeri, proses penyimpanan yang salah, sampai kebiasaan makan yang kelewat semangat, kita jadi paham satu hal penting. Tahunya tidak salah, cara kita memilih dan mengonsumsinya lah yang menentukan dampaknya bagi kesehatan. Tahu tetap menjadi salah satu makanan paling sehat, paling terjangkau, paling fleksibel, dan paling bersahabat untuk tubuh. Ia bisa jadi lauk rumahan yang sederhana, bisa jadi camilan enak, bisa juga jadi sumber protein harian. Tapi agar tahu tetap jadi sahabat baik, kita harus pintar dalam memilih, mengolah, dan menyimpannya. Ingat ya, bahaya bukan datang dari tahunya, tapi dari air kotor atau bahan kimia nakal saat pembuatan, minyak hitam yang dipakai berkali-kali, proses penyimpanan yang bikin bakteri pesta pora, dan pola makan yang tidak seimbang atau berlebihan. Dengan memilih tahu segar, menjaga kebersihannya, mengolah dengan minyak bersih, dan mengonsumsinya secukupnya, kita bisa menikmati manfaatnya tanpa rasa khawatir. Kesehatan itu bukan soal pantang makan ini itu, tapi soal bijak dalam pilihan sehari-hari. Jika kamu sayang dengan tubuhmu, dan aku yakin kamu sangat sayang, mulailah dari langkah kecil. Perhatikan apa yang kamu makan. Jangan biarkan makanan lezat berubah jadi racun diam-diam hanya karena kita kurang waspada. Yuk kita jadikan pola hidup sehat sebagai kebiasaan yang menyenangkan, bukan beban. Dan sebelum video ini kita tutup, kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, biar semangat sehat kita makin melejit. Subscribe sekarang agar kamu tidak ketinggalan video edukasi penting lainnya.
Kita akan terus belajar hal-hal menarik seputar kesehatan, tips hidup panjang umur, dan cara menjaga tubuh tetap bugar di usia berapapun. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, supaya setiap video baru langsung kamu terima seperti tamu kehormatan yang disambut khusus. Kalau kamu punya pengalaman soal tahu atau makanan lain yang pernah bikin kamu was-was, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu ceritamu bisa jadi pelajaran berharga untuk orang lain. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bijak memilih makanan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga hari ini penuh berkah, tawa, dan kesehatan yang melimpah.